Disempurnakan bahasan beliau di materi ke-6, sebelum materi ke-7 tentunya adalah tata cara pelaksanaan sholat. Ini mungkin sudah umum muslimin tahu tentang tata cara sholat, tapi subhanallah karena kita kajian kitab kita harus membedah dan membacakan apa yang ditulis oleh beliau, rahimahullah. Dan juga sekaligus kalau memang ada di antara anda mungkin yang tata cara sholatnya selama ini hanya menciplak dari seseorang atau otodidak saja, mungkin ada hal-hal yang perlu anda sempurnakan. Mudah-mudahan itu insya Allah juga bisa menjadi faedah tersendiri. Materi ke-6 tentang tata cara pelaksanaan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat adalah sebagai berikut kata beliau. Jika waktu sholat tiba, hendaklah seorang muslim berdiri dalam keadaan suci. Harus uduk, bersih juga tubuhnya dan tempat sholatnya ya dari najis. Menutup aurat. Diperhatikan baik-baik pakaiannya, karena ini sering kali saya lihat terjadi di masjid, ya mungkin karena baju kaosnya terlalu pendek. Yang saya perhatikan adalah laki-laki ya. Nah, memang di saf kami biasa laki-laki begitu. Ada kemarin pun waktu saya sholat berjamaah di masjid dekat rumah, subhanallah ada orang begitu, baju kaosnya terlalu pendek, kemudian celananya pun dipakai jauh di bawah pusarnya, sehingga dia kalau sujud kelihatan ya aurat dia karena masih di atas pusarnya gitu kan. Sudah di bawah pusarnya, bagian punggung belakang yang bagian bawah dekat tulang ekor itu harus diperhatikan baik-baik karena ini sering tersingkap ya. Saya kemarin tanyakan kepada Syekh Ziyad hafizahullah, guru kami di Jordan, kalau bagaimana hukumnya kalau orang tidak tahu tersingkap aurat tapi dia tidak tahu, bukan disengaja. Beliau mengatakan, ulama mengatakan sholatnya tidak batal karena dia tidak sengaja ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Ubudullah mastata'tum", sembahlah Tuhan kalian semampu kalian. Tapi kalau anda sengaja, termasuk sengaja di sini adalah sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang memang pendek ataupun bisa menyikap aurat, maka ini bisa batal sholatnya. Oleh karena itu beliau mengatakan jika waktu sholat tiba, hendaklah seorang muslim berdiri dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, lalu iqamah. Menghadap kiblat juga perlu kita garis bawahi. Kata ulama, kalau kita berada di lokasi sekitar Ka'bah, terutama di piringan Ka'bahnya ya, kita bisa lihat Ka'bah, maka nggak boleh meleset, arahnya harus pas ke Ka'bah. Makanya kita lihat sejadah yang diatur di piringan tempat tawaf itu pasti mengikuti lingkaran tepat supaya orang sujud menghadap Ka'bah. Tetapi kalau anda jauh di luar Ka'bah, ya, baik di pelataran mungkin atau mungkin sudah di negeri kita kayak kita di Indonesia, maka itu menghadap Masjidil Haram. Ya, walaupun tidak pas sasaran di Ka'bah tapi menghadap Masjidil Haram. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya kalau jaraknya jauh, karena mungkin orang tidak semua bisa tepat sasaran. Tapi alhamdulillah di zaman kita sekarang ada kompas dan macam sudah lebih canggih, mungkin bisa tepat sasaran. Bifadlillah azza wa jal. Kemudian iqamah, ya, seperti kita tahu sama-sama lafaz iqamah. Ya, kemudian jika iqamah selesai, hendaklah ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya sambil berniat melakukan sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Ya, jadi merapatkan jari-jari, kemudian menghadapkan ke hadapan kiblat dan ujung jari sejajar dengan pundak. Ini sudah sering kami angkat cuplikan tata cara sholat. Anda bisa kembali ke YouTube, insya Allah di playlist ada semua itu. Jadi sekarang saya tidak praktekkan lagi ya. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada dada. Ya, dada itu bukan terlalu tinggi juga, tapi bukan juga di bawah. Artinya di ulu hati atau kurang lebih ya di atas sedikit. Kemudian meletakkan kedua tangan pada dadanya dan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Jadi tangan kanan yang terlihat, tangan kiri yang di bagian dalam. Kemudian membaca doa iftitah. Ini sendiri ada beragam macam doa iftitah ya, yang disebutkan dalam hadis ya. Mungkin beliau akan singgung insya Allah itu. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara pelan, kemudian membaca Al-Fatihah hingga ketika bacaan sampai lafaz waladhdallin, hendaklah ia mengucapkan amin. Kemudian membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mudah baginya. Kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya serta melakukan rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sini ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Tentu iftitah sudah kita sebutkan, dia bagian daripada sunnah ya, bukan kewajiban.
Kemudian juga di rakaat pertama dianjurkan sebelum membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Al-Fatihah maka dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi hanya di rakaat pertama saja. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW mensirkan Bismillahnya, mengecilkan ya. Ada beberapa riwayat juga dinukil bahwasanya Nabi SAW terdengar ya Bismillahnya, makanya ada yang Bismillahnya tidak terdengar, ada yang terdengar. Ini semua ada landasan riwayatnya. Kemudian juga dia membaca dengan suara pelan Bismillahnya kata beliau, kemudian membaca Al-Fatihah hingga sampai pada lafaz waladhdallin. Kemudian dia mengatakan amin, baik imam ataupun makmumnya. Sendiri pun juga sama mengucapkan amin, laki-laki juga perempuan sama. Kemudian membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran. Ini kata ulama minimal 1 ayat, itu minimal sekali. Ya. Tapi tentu seseorang berusaha untuk memilih 1 surah dari surah-surah yang pendek insya Allah yang dia bisa baca. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya kembali, lalu ruku. Ya, seperti takbiratul ihram, lalu dia ruku. Dan ruku ini perlu diperhatikan Nabi SAW kalau ruku, bahu beliau sejajar, dan kalau diletakkan bejana air di atasnya maka tidak tumpah. Nah, saya sarankan teman-teman praktikin dengan ada cermin di rumah misalnya, Anda coba praktikin ruku, selain dalam keadaan sholat supaya Anda bisa tahu lurus atau tidak ya. Nah ini banyak orang yang melanggar di sini, mereka tidak memperhatikan masalah terlalu turun atau terlalu naik ya. Juga tidak boleh tergesa-gesa sebagaimana sudah kita jelaskan di salah satu kewajiban sholat atau tumakninah ya, poin tumakninah. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada lutut ya pada saat dia ruku, seraya meratakan tulang punggungnya dengan tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tidak terlalu turun, tidak juga naik ke atas kepalanya pada saat ruku. Tetapi meratakannya sejajar dengan tulang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya seraya meratakan tulang punggungnya dengan tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tetapi meratakan sejajar dengan tulang punggungnya. Dan pada saat ruku hendaklah ia membaca Subhana Rabbiyal Azim ya. Nah, ini nanti saya akan buatkan catatan insyaallah pada penerbit karena di sini ditulis Subhana Rabbiyal A'la ya. Bagi yang pegang bukunya, Anda perhatikan kalau memang sama dengan cetakan ini ya yang saya pegang sekarang. Ini di sini ditulis pada saat ruku baca Subhana Rabbiyal A'la. Tentu ini kita sudah tahu keliru ya. Harusnya Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sebanyak 3 kali atau lebih. Kemudian bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, dan ini sudah kita bahas ya di rukun-rukun sholat kemarin atau kewajiban sholat. Kalau dia sholat sendiri, dia baca Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau dia sholat berjamaah, imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka para makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak usah lagi mengulangi Sami Allah liman hamidah. Kemudian i'tidal, ya, bangun dari ruku tadi, sambil membaca setelah Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Dan di sini juga ada poin yang sensitif dijelaskan oleh sebagian ulama tentang masalah kapan lebih tepat kita membaca ya instruksi untuk pindah dari satu gerakan ke gerakan sholat yang lain. Misalnya kita mau takbir Allahu Akbar, kapan kita baca? Sebelum angkat tangan kah? Sementara angkat tangan kah? Atau setelah tangan sempurna baru kita bilang Allahu Akbar. Ya. Ini ulama khilaf di antara mereka tentang masalah itu. Tapi saya pribadi lebih cenderung melakukan gerakan dulu pada pendapat ya yang mengatakan lakukan gerakan dulu baru ucapan. Jadi misalnya kita mau takbir, kita takbir dulu gerakannya, setelah letakkan di dada baru kita mengatakan Allahu Akbar. Ini terutama kalau jadi imam lebih tepat supaya makmum tidak melanggar gerakan imam. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang lebih kuat selain itu adalah membaca dulu Allahu Akbar baru gerakan. Kalau sementara gerakan berlangsung, ini justru lebih cenderung ulama atau kecil sekali pendapat ulama tentang masalah itu, karena biasanya orang terpaksa memanjangkan lafaz-lafaz seperti bangun dari sujud ke rakaat pertama Allahu Akbar, akhirnya jadi panjang
ucapan takbir yang sebenarnya tidak harus sepanjang itu ya. Karena dia memaksa membaca instruksi-instruksi tanda kutip di sini. Di antara gerakan dengan gerakan sholat pada saat dia bergerak. Maka pilihan yang paling tepat adalah Anda baca Allahu Akbar, baru Anda lakukan gerakan, atau Anda gerakan dulu baru baca. Dan Allah alam sebagaimana saya bilang tadi, kalau saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat gerakan dulu baru bacaan. Dan Anda bisa rasakan nanti pada saat diperhatikan bagaimana perbedaan kehusyuannya. Saya pribadi merasa lebih khusyuk dengan itu. Misal gerakan dulu, letakkan di dada, baru kita mengatakan Allahu Akbar. Begitu juga pada saat ruku. Kita gerakan dulu, setelah ruku tenang, Allahu Akbar. Begitu juga i'tidal, kita gerakan dulu, kemudian bilang Sami Allahu liman hamidah. Terutama jadi imam ya, maka dipastikan makmum tidak akan melanggar gerakan imam. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mendahului imamnya, lebih dulu bangun dari ruku, sujud, maka Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Jadi ancaman sangat tegas dalam masalah itu. Begitu semuanya, duduk di antara dua sujud, gerakan dulu duduk, baru bilang Allahu Akbar. Sujud lagi, gerakan dulu, kemudian baru bilang Allahu Akbar. Begitu juga pada saat kita bangun ke rakaat kedua. Gerakan dulu setelah berdiri semua sempurna, baru kita bilang Allahu Akbar. Nah, maka itu lebih tepat, dan itu insya Allah lebih membawa kepada kekhusyuan. Kemudian kata beliau, sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sujud, hendaklah ia bersujud dengan 7 anggota tubuhnya, yaitu muka, dahi, sama hidung. Dua-duanya ya. Ini dihitung jadi 1, kedua telapak tangan, kedua lutut, serta kedua telapak kaki. Jadi 1 dahi sama hidung, 2 telapak tangan, berarti sudah 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, 2 telapak kaki, 6, 7. Jadi harus diperhatikan teman-teman, dianjurkan semuanya disujudkan ya, letakkan dengan tanah. Jari-jari kita pun rapat, diletakkan di tanah. Dan standarisasi sejajar dengan pundak pada saat takbiratul ihram, pada saat mau ruku, pada saat bangun dari ruku, i'tidal, pada saat lagi sujud, semuanya sama. Ujung jari sejajar dengan pundak. Kemudian kata beliau, saya kembali ke 7 anggota tubuh, menempelkan dahi ya, serta hidungnya di atas tanah, tempat sujud, sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian juga sudah dipastikan pada saat sujud ya, siku tidak tersentuh dengan tanah, kemudian juga tidak menekankan ke perut ya, atau tidak menekankan ke paha, gitu kan? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat sebagaimana anjing yang sedang duduk. Begitu juga dengan telapak kaki, usahakan ditutup bukan dibuka. Kemudian juga jari-jarinya ditekuk supaya seperti sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, baca sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku Maha tinggi, sebanyak 3 kali atau lebih. Jadi kita sudah sebutkan kalau 1 kali masuk dalam kewajiban sholat, bagian daripada ruku dan sujud. Sunnahnya 3 kali atau lebih. Dan jika berdoa mohon kebaikan saat sujud, maka hal itu dipandang lebih baik. Setelah itu bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tinggal masalah di sini dikatakan dan berdoa kebaikan dalam sujud. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah doa dalam sujud. Ya. Ada yang mengatakan dalam sujud itu hanya boleh doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ada doa-doa sujud gitu kan. Ada juga yang mengatakan boleh berdoa yang lain tapi harus dengan lafaz bahasa Arab. Nah, itu kan dasar dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu ya. Malah Imam Syafi'i rahimahullah lebih tegas masalah itu. Harus dengan bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya nggak boleh. Dalam mazhab Hanafi dan yang lain, itu masih ada yang membolehkan menggunakan lafaz bahasa lain gitu kan. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu tentunya. Jadi kalau kita simpulkan, lebih baik seseorang belajar bahasa Arab, lalu kemudian dia sampaikan hajatnya. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, anjurannya adalah dia berdoa di waktu-waktu mustajab yang lain, seperti misalnya antara azan dan iqamah, di sepertiga malam, saat hujan turun, dan seterusnya. Ya. Kata beliau, setelah itu bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu duduk iftirash. Sudah kita jelaskan iftirash, duduk di atas punggung atau telapak kaki kiri. Dan telapak kaki kanannya berdiri dengan meletakkan bokongnya di atas telapak kaki kiri seraya
atau serta menegakkan kaki kanannya sambil membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Juga ini lafaz antara duduk di antara dua sujud cukup banyak dua-duanya ya, Anda bisa pilih yang mana saja, ini salah satunya. Kemudian sujud sebagaimana dilakukan sebelumnya, sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk menunaikan rakaat kedua dan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama, kemudian tasyahud. Ya. Jika jumlah rakaat solatnya 2 rakaat seperti solat subuh, maka membaca tasyahud serta salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Bisa juga lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga Assalamualaikum saja, karena lafaz-lafaz ini ada dalam hadis. Dan menoleh ke sebelah kanan dan salam kembali sambil menoleh ke sebelah kiri. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW kalau salam, maka putih pipi beliau terlihat oleh makmum di belakang. Jadi betul-betul menghadap ke arah sisi ya sana sehingga terlihat makmum di belakang, juga ke sisi yang lainnya. Sedangkan jika jumlah rakaat sholatnya tersebut bukan sholat yang jumlahnya 2 rakaat, hendaklah setelah membaca tasyahud ia berdiri kembali sambil mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Maksudnya setelah tahiyat pertama dia berdiri lagi Allahu Akbar, kemudian dia mengangkat lagi tangan seperti takbiratul ihram pertama ya. Lalu menyempurnakan sholatnya dengan mengerjakan hal seperti yang dilakukan pada rakaat sebelumnya. Hanya saja dalam hal bacaan cukup hanya membaca Al-Fatihah saja setelah selesai. Ya, Al-Fatihah saja ya. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak baca lagi surah, cuma Al-Fatihah. Setelah selesai hendaklah ia duduk tawarruk. Ya, kalau sudah lebih dari 2 rakaat, duduknya tawarruk, yaitu mendudukkan bokong di tanah. Ya, kita tasyahud akhir ya. Dengan meletakkan bokong di atas tanah atau tempat duduk, dengan menegakkan kaki kanan disertai ya, menempelkan bagian dalam dari jari-jari kaki kanannya ke tanah atau tempat sholat. Seperti tasyahud akhir ya, seperti itu kurang lebih. Selain membaca tasyahud dan salawat atas Rasulullah SAW, lalu kemudian diikuti dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari adab neraka jahanam, adab ya, kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta fitnah dajjal. Ini tentu ada sekitar 23 macam doa setelah tasyahud sebelum salam. Ini sudah saya bedah semua di kajian kita di YouTube, judulnya bedah buku kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Macam-macam lafadznya Anda bisa tahu, di sini tidak disebutkan oleh beliau, maka kita tidak membaca itu ya. Setelah selesai dia membaca doa-doa yang dia harapkan dia terima insya Allah hasilnya, lalu kemudian mengucapkan salam dengan suara keras dan membaca Assalamualaikum warahmatullah ya, atau wabarakatuh juga boleh, sambil menoleh ke sebelah kanan dan mengucapkan salam untuk kedua kalinya sambil menoleh ke sebelah kiri meskipun tidak ada siapa-siapa. Meskipun tidak ada siapa-siapa. Itu kurang lebih bahasan materi yang ke-6-nya ya.